Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Senin ini tanggal 17 Juli 2023. Saudara-saudara, beberapa hari setelah sidang putusan perkara antara Zaini Mustafa dan Jam'an Nur Khotib Mansur dan beberapa pihak lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian dalam putusan itu hakim mengalahkan Jam'an dengan mengharuskannya membayar uang sebesar 1,2 miliar lebih sedikit kepada Zaini Mustafa. Jam'an mengirim pesan WhatsApp kepada Zaini Mustafa. Ketika pesan itu dikirim, Zaini sedang berada di Semarang, sedangkan Jam'an mengaku sedang berada di Tanah Suci. Saudara-saudara, baiklah, saya akan bacakan isi pesan tersebut secara lengkap biar kita menilai bagaimana Jam'an itu sesungguhnya. Ini atau begini pesannya Jam'an kepada Zaini Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Zaini, saya pengen ketemu, tapi tanpa Darso, tanpa direkam, tanpa publikasi, hanya dari hati ke hati. Dan mohon WA ini hanya untuk Haji Zaini. Saya benar-benar berisiko untuk mengirimkan WA yang seharusnya sejak dulu saya kirim, tapi saya ragu karena satu dan lain hal. Salam dari Mina Arafah, tertanda Yusuf Mansur. Dia masih menulis seperti ini. Bila WA ini ternyata masih juga jatuh ke tangan Darso dan terpublikasikan, ya berarti sama sekali nggak ada lagi harapan apa-apa, dan tidak ada lagi harapan apa-apa akan islah dan hal-hal baik lainnya. Wallahu a'lam. Terus Jam'an menulis privat saja, benar privat saja. Dari sisi saya pun nggak ada yang mengetahui saya WA ini, kecuali saat saya minta nomor, karena saya nggak ada nomor Haji Zaini. Demikian ya, begitu Jam'an. Salam dan mohon doa. Saudara-saudara, saya punya beberapa catatan atas pesan Jam'an kepada Zaini ini. Pertama, Jam'an mengirim pesan ini lewat nomor 08111 193 sekian sekian sekian. Nomor itulah yang diketahui banyak orang. Nomor itulah yang dipakai berkomunikasi dengan saya, dengan Ibu Ana, dengan Mas Suwarto, dengan Ibu Lestari, dan lain sebagainya. Catatan saya seperti ini. Pertama, Jam'an begitu takut dengan saya. Takut jika semua pertemuan dia dengan Zaini, takut jika semua kesepakatan dia dengan Zaini Mustafa diketahui oleh saya dan juga diketahui oleh banyak orang. Jam'an sangat takut jika kesepakatan itu terpublikasikan. Ketakutan yang sama juga seperti apa yang dia lakukan terhadap Ibu Lestari dan lain sebagainya. Catatan kedua dalam isi WhatsApp ini adalah Jam'an berbicara soal islah. Jadi kalau WA ini jatuh ke tangan saya, maka islah yang dia maksud itu tidak akan terjadi dengan Zaini. Pak Jam'an, hal ini kan sudah masuk pengadilan. Perselisihan antara Anda dengan Pak Zaini Mustafa itu sudah masuk pengadilan, sudah diputuskan pengadilan negeri, dan Anda sudah banding. Islah model apa yang Anda inginkan di sini? Ya, kalau dari sisi saya, islah itu adalah Anda mentaati keputusan pengadilan dan membayar, menjalani hukuman atau membayar apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Yang mau saya tekankan di sini kepada Jam'an adalah islah itu seharusnya terjadi sebelum perkara ini masuk pengadilan. Islah itu adalah ketika Zaini Mustafa dan teman-temannya mengundang Anda datang ke Masjid Darussalam untuk melakukan silaturahmi, untuk bermuwajahah
untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan dan Anda menaati kesepakatan itu. Itulah islah. Islah itu adalah ketika Jenny Mustafa dan teman-temannya sesama investor batubara 2 kali mendatangi rumah Anda, harusnya Anda itu Pak Jam'an menerima Jenny Mustafa dan teman-temannya, kemudian bermusyawarah, terus menetapkan kesepakatan-kesepakatan dan Anda mentaati kesepakatan itu. Islah itu adalah ketika Jenny Mustafa 3 kali mensumasi Anda itu menjawab somasi itu dengan baik, bertemu Jenny Mustafa, bermusyawarah, kemudian menentukan kesepakatan-kesepakatan dan Anda mentaati kesepakatan itu. Bukannya Anda mengirim lawyer, bukannya Anda memberikan kesan seolah-olah menganggap remeh Jenny Mustafa, bukannya Anda memberikan gambaran seolah-olah menantang Jenny Mustafa. Islah itu adalah ketika terjadi proses mediasi, ketika terjadi tahapan mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Anda itu datang menemui Jenny Mustafa, melakukan mediasi, bermusyawarah, menentukan kesepakatan-kesepakatan dan Anda mentaati kesepakatan itu. Itulah yang dinamakan islah. Bukannya perkara ini sudah bergulir, sudah diputuskan Pengadilan Negeri, baru Anda mengajukan islah, sedangkan Anda sendiri mengajukan atau melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu islah model apa yang akan Anda mintakan dari Jenny Mustafa? Catatan saya yang berikut dari isi WhatsApp Jam'an ini kepada Jenny adalah dia mengajak bertemu Jenny tanpa ada siapa-siapa. Sesungguhnya Jam'an itu orang yang sangat takut dengan jika ada yang mendokumentasikan janji-janji dia, jika ada yang mempublikasikan janji-janji dia. Saudara-saudara yang saya catat, kebiasaan Jam'an itu ketika dia punya urusan hutang piutang atau apalah dengan orang lain menyangkut keuangan, dia mengajak bertemu, kemudian dia menjanjikan akan mengganti kerugian yang dialami oleh orang tersebut, termasuk Jenny ini nantinya. Dia akan berjanji akan menggantikan kerugiannya, tetapi sebelumnya dia juga akan berjanji akan memberikan uang, dalam istilah dia adalah uang ngopi-ngopi atau uang ongkos, sekedar mengganti uang ongkos. Saudara-saudara, jika Jenny Mustafa bertemu dengan Jam'an tanpa ada saya, tanpa ada siapa-siapa, hanya privat saja, artinya mereka berdua saja, tentunya tidak ada dokumentasi dan tidak ada saksi. Maka apa yang dilakukan oleh Jam'an sudah bisa dipastikan. Jam'an akan berjanji menggantikan uang kerugiannya Jenny Mustafa. Yang berikut, Jam'an juga akan berjanji akan memberikan mobil atau rumah. Yang berikut, Jam'an juga akan berjanji akan membiayai atau memberikan biaya perjalanan haji dan umroh. Yang berikut lagi, Jam'an berjanji akan memberikan biaya usaha umpamanya. Yang berikut lagi, ini yang dasar, Jam'an akan memberikan beasiswa kepada anak-anak Jenny Mustafa. Tapi sebelum itu, Jam'an juga akan memberikan janji akan memberikan uang dulu, uang ngopi-ngopi atau pengganti uang transport, dan bisa dipastikan yang terakhir inilah yang akan diberikan Jam'an, yakni memberikan uang ngopi-ngopi dan uang transport yang hanya beberapa rupiah. Lalu kapan kerugian itu akan diganti oleh Jam'an? Dia akan mengeluarkan jurus janji baru, yakni begini. Nanti jika terjadi IPO pada perusahaan dia, jika dia akan mendapat rezeki besar, kapan itu? Tidak akan pernah terjadi. Nah, saudara-saudara, janji-janji seperti itulah yang sudah dilakukan oleh Jam'an terhadap banyak orang yang punya kaitan uang dengan Jam'an. Saya sebutkan saja yang pernah hadir di video-video saya, baik di Thoibah TV ini maupun Thoibah Channel, diantaranya Mas Suwarto, Ibu Lestari,
atau bapak yang dari Solo itu, atau ibu yang dari Jogja itu, dan masih banyak lagi orang-orang yang juga dijanjikan seperti ini. Saudara-saudara, berikut ini saya mau tampilkan perbincangan WhatsApp antara Jam'an dengan Mas Suwarto yang berbicara soal janji-janjinya Jam'an kepada Suwarto. Janji mulai dari uang ngopi-ngopi, kemudian janji akan mengembalikan uangnya Mas Suwarto yang 12 juta itu, sampai janji akan memberikan beasiswa kepada anak-anaknya Mas Suwarto. Yang menurut Suwarto, janji-janji ini hanyalah untuk ayam-ayamkan saja dirinya. Kapan itu Jam'an akan mengembalikan uang 12 jutanya Mas Suwarto? Nanti setelah perusahaan dia terjadi IPO. Perusahaan yang mana dan IPO apa? Kita semua tentunya nggak tahu. Apakah Paytrend? Sedangkan Paytrend sudah mati sekarang ini. Suwarto yang orang desa itu, yang pendidikannya nggak tinggi-tinggi itu, yang bekerja sebagai tukang bangunan itu, sama sekali nggak mengerti apa itu IPO. Dia malah takut jika dia percaya dengan janji-janjinya Jam'an terhadap dirinya. Saya juga akan tampilkan WhatsApp-nya Jam'an kepada Zaini Mustafa supaya kita mempertebal rasa takutnya Jam'an itu. Mudah-mudahan video saya berikut ini, perbincangan saya dengan Mas Suwarto ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa subscribe, dan sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Terima kasih perhatiannya, waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Mas Suwarto. Salam. Ya. Mas Suwarto, kemarin kan Yusuf Mansur bilang ke Mas Suwarto mau transfer untuk ngopi-ngopi. Iya, betul, Pak. Udah ditransfer, Mas? Malah belum ya, Pak. Belum ya. Nah, yang dia janjikan mau apa namanya, mau ganti uang Mas Suwarto itu dicicil ya, Mas? Janjinya ya? Iya, dia tuh mau nyicil gitu. Iya. Masa, wah kalau dicicil saya nggak mau, Pak Iya. Ustadz Yusuf Mansur, saya bilang gitu. Iya. Yang buat ngopi-ngopi juga belum ditransfer ya, Mas? Enggak ditransfer. Itu cuma ngeyem saya aja, Pak. Iya, Mas Suwarto tahu nggak IPO yang dia bilang itu? Iya, itu ngomongnya malah WA, itu masih WA, Pak. Iya, maksudnya Mas Ipo saya nggak tahu. Mas Suwarto nggak tahu ya? Itu. Nggak ngerti ya? Nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Jadi kata dia nanti tunggu IPO baru Mas Suwarto dibayar atau gimana sih ngomongnya itu, Mas? Itu di WA-nya tuh gini, Pak. Ya. Dia nunggu IPO sampai ujung gitu. Oh, Mas. Ini apa maksudnya? Saya malah
Nggak ngerti ya? Nggak ngerti saya Pak. Oh, iya. Jadi yang dia janji mau transfer sekedar untuk mau ngopi-ngopi juga belum, gitu ya Mas? Nggak ditransfer Pak itu. Malah dia janji ke Mas Warto mau sekolahkan anak Mas Warto sampai kuliah gitu ya? Iya. Iya. Mas, Sambil ketawa itu Pak. iya. Mas Warto percaya janjinya Mas? Wah, saya takut malah Pak. Iyalah, 10 Takut malah nanti anak saya terlantar malah. Wah, saya dosanya kayak apa nanti malah saya Pak. Betul. Yang uang Jakarta investasi sini jauh Pak. uang investasi Mas Warto aja belum jelas, apalagi janji sampai kuliah gitu ya Mas? Ya. Oke. Wah, saya takut itu. Pak Ustadz ngomong gitu ya saya takut. Pak Iya. Mansurnya itu. Terus kemarin apalagi Mas yang diomongin Mas? Ya, waktu saya minta video call, Iya. masih chat itu Pak. Itu Iya. bentar ya. Iya. Oh iya Pak Ustadz, saya bilang gitu. Iya. Nah, terus nggak lama Pak, langsung dia video call. Iya. Video call, terus ya ini Bapak siapa ya? Saya Bapak Suwarto Pak. Berarti selama ini Mas Warto WA dia terus ke Ibu Tini itu juga dia nggak tahu dong? Atau pura-pura nggak tahu itu Mas? Ya nggak tahu. Iya, Nggak iya. tahu. Tak pura-pura saya nggak tahu Pak. Mas itu nomor HP-nya yang dikasih Bu Tini ya? Iya Pak. Oke, jadi yang dia bilang mau kasih untuk sekedar ngopi-ngopi juga belum jelas. Terus yang dia bilang IPO itu juga Mas Warto nggak ngerti ya? Nggak ngerti Pak. Saya nggak tahu, malah bingung saya ditanya gitu. Wah, ini ngomong apa ini? Iya. Saya kira tuh tunggu info saya gitu. Iya. Tunggu saya info saya, nanti saya cicil, tolong kirimin nomor rekening Bapak Suwarto ini. Ya Pak, tak kirimin, sudah tak WA kan Pak nomor Iya. rekening saya. Dan ada setelah miss call itu, setelah video call itu nggak ada lagi WA Mas? Ya WA. WA-nya Dia apa Mas? screenshot Pak. Oke. Dia screenshot, malah dikirim di WA kan balik ke saya. Iya. Oke, Mas Ya, Warto, saya izin WA-nya saya tayang ya. Ya. Terus Pak, ya, telepon saya ini saya rekam juga Mas ya. Saya izin tayang ya Mas. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak Oke. apa-apa, Pak. Oke. Mas Warto matur suwun ya Mas. Udah jawab telepon saya Mas ya. Iya Pak Jasa. Oke. Ya. Nanti saya main-main ke Prodadi Mas. Oh iya, kapan Pak? Saya tunggu. Insya Allah Pak. nanti dalam waktu dekat nanti saya kesana, saya kabari Mas Warto nanti. Saya lewat Semarang Mas. Itu Pak, waktu Iya. video call tuh katanya mau balikin uang investasi saya tuh secepatnya gitu Pak. Iya. Udah tekan-tekan ya minimal ada tanggal berapa gitu Pak, saya bilang gitu. Tapi Ya, enggak. mudah-mudahan saya ada rezeki gede, lancar, nanti saya secepatnya Bulan saya ini? transfer. Oh, oke, begitu ya. Bilangnya gitu. Berarti Ya, kalau sampai akhir bulan Enggak. ini dia nggak transfer, ada dua kemungkinan Mas. Kemungkinan pertama dia memang nggak dapat rezeki, atau kemungkinan kedua ya dia bohong itu ya Mas. Ya gitulah paling Pak, masalahnya saya tekan-tekan ya minimal ada tanggal, bulan, tahun berapa gitu Pak. Iya, Biar ayem gitu. Iya. Dia juga enggak, yang penting nanti kalau ada rezeki gede, lancar, bulan ini insya Allah, pakai insya Allah Pak, Iya. saya transfer gitu ya. Iya, mudah-mudahan janji dia benar ya Mas. Ya, Dan saya dia kan harapan bilang ya itulah, kalau ada rezeki gede ya gitu ya Mas. Iya, bilangnya gitu. Iya. Iya. Nanti akhir bulan ini atau awal bulan depan saya telepon Mas Warto lagi ya, saya konfirmasi ya apakah sudah mulai nyicil Iya, atau Pak, belum iya, ya Pak. Mas. Oke. Iya Pak. Iya, Pak. Mas Warto terima kasih banyak Mas Warto ya jawab telepon saya ya. Ya,
Oke. Ya, Pak. Ya, salam buat keluarga, Mas. Ya, Yo, Pak. Ya, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam.